Kita mengetahui secara umum bahwa manusia yang diciptakan Allah pertama kali adalah beliau Nabi Adam. Namun sesungguhnya sebelum Nabi Adam diciptakan itu Allah telah menciptakan terlebih dahulu yang namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah semua makhluk di jagat raya ini tercipta. Bagaimana penciptaan Nur Muhammad? Bagaimana semua makhluk itu tercipta dari Nur Muhammad? Mari kita bahas misteri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Nur itu adalah kata dari bahasa Arab itu yang bermakna cahaya. Di dalam kitab suci Al-Quran, kata-kata nur itu tertulis kurang lebih kalau tidak salah itu sebanyak 43 kali. Bahkan ada surat khusus yang dinamai dengan surat An-Nur. Surat ini terdiri atas 64 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Dan isi surat ini cukup bervariasi. Namun ada dalam salah satu ayat itu yang menjelaskan perihal Nur Ilahiyah. Nur dalam Al-Quran. Sebenarnya pemirsa sekalian, tafsiran dari kata Nur itu tidak hanya cahaya, tetapi ada bermacam-macam. Di antaranya yaitu yang pertama, Nur itu bisa bermakna iman seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-An'am itu ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya nur yang terang, yang dengan nur itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, nur itu bisa bermakna petunjuk, yaitu dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 35. Allah pemberi nur kepada langit dan bumi. Perumpamaan nur Allah adalah seperti sebuah lubang yang tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Kemudian yang ketiga, nur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu nur dari Allah dan kitab yang menerangkan. Nah, selain itu pemirsa, makna nur itu masih banyak lagi. Mungkin bisa bermakna kitab suci Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, dan lain sebagainya. Silahkan nanti bisa cek sendiri di dalam Al-Quran. Nur dalam ilmu sains. Dalam penelitian ilmiah, nur adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang itu sekitar 380-750 nm. Gelombang elektromagnetik ini dapat digambarkan itu sebagai dua buah gelombang yang merambat secara transversal pada dua buah bidang tegak lurus, yaitu medan magnetik dan medan listrik. Merambatnya gelombang magnet itu akan mendorong gelombang listrik, dan sebaliknya saat merambat gelombang listrik itu akan mendorong gelombang magnet. Pada tahun 1905 Albert Einstein itu membuat sebuah percobaan efek fotoelektrik. Nur yang menyinari atom itu mengeksitasi elektron untuk melejit keluar dari orbitnya. Kemudian pada tahun 1926 Albert Einstein itu membuat postulat berdasarkan efek fotolistrik, bahwa nur itu tersusun dari kuanta yang disebut dengan foton. Pengembangan lebih lanjut itu terjadi di tahun 1953 dengan ditemukannya sinar maser. Kemudian disusul tahun 1960 ditemukannya sinar laser. Untuk lebih lengkap dan jelasnya nanti pemirsa bisa baca langsung di Wikipedia. Di situ sudah diterangkan tentang masalah nur ini. Terciptanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah ciptaan Allah, yang mana dari Nur Muhammad ini tercipta segala sesuatu di alam semesta ini. Dikisahkan bahwa Allah itu menciptakan yang namanya Syajaratul Yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad yang terbuat dari bahan baku intan berwarna putih.
Bentuk dari Nur Muhammad ini adalah seperti tawus atau burung merak. Tetapi bukan burung merak yang kita kenal seperti sekarang ini ya. Ya hanya ada kemiripan. Untuk aslinya wallahu alam tidak ada yang tahu. Kemudian Allah meletakkan Nur Muhammad yang menyerupai burung merak tadi di atas Syajaratul Yakin. Di atas Syajaratul Yakin tersebut Nur Muhammad itu membaca zikir selama 70.000 tahun lamanya. Zikir yang dibaca itu adalah kalimah tasbih atau memahasucikan Allah. Kemudian setelah itu Allah menciptakan yang dinamakan dengan Mir'atul Hayah. Mir'atul Hayah ini diletakkan di depan Nur Muhammad yang menyerupai burung merak tadi. Kemudian Nur Muhammad tersebut melihat dirinya di dalam Mir'atul Hayah hingga kemudian keluarlah tetesan-tetesan air sampai 6 kali tetesan. Nah, dari 6 tetesan inilah Allah menciptakan ruh sahabat Nabi. Tetesan pertama Allah menciptakan Sayyidina Abu Bakar, tetesan kedua adalah Sayyidina Umar, tetesan ketiga adalah Sayyidina Utsman, tetesan keempat adalah Sayyidina Ali, tetesan kelima itu Allah menciptakan yang namanya bunga mawar. Kemudian di tetesan keenam Allah menciptakan bahan baku atau bahan pokok yaitu beras. Kemudian setelah itu Nur Muhammad melakukan sujud ya, ritual sujud 5 kali. Sehingga dari sinilah awal mula ibadah sholat 5 waktu yang kita lakukan saat ini. Kemudian berikutnya menetes kembali air dari Nur Muhammad. Dari tetesan air di bagian hidung Nur Muhammad, Allah menciptakan semua malaikat. Dari tetesan air di bagian wajah Nur Muhammad, Allah itu menciptakan arsy, kursi, lauh mahfuz, kolam, syams, qamar, hijab, bintang-bintang dan benda-benda langit. Dari tetesan air di bagian 2 alis mata Nur Muhammad, Allah itu menciptakan umat Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari kaum muslim dan kaum mukmin. Kemudian dari tetesan air di bagian kedua kaki Nur Muhammad, Allah itu menciptakan bumi dan seluruh isinya. Dari tetesan air di bagian dada Nur Muhammad, Allah itu menciptakan para nabi, rasul, para ulama, para syuhada, para wali, dan orang-orang soleh lainnya. Untuk selanjutnya dikisahkan ya bahwa Allah kemudian menciptakan sebuah lampu hijau yang bahannya itu terbuat dari batu akik. Lampu tersebut itu adalah transparan sehingga isi di dalamnya itu bisa dilihat dari luar. Kemudian setelah itu Allah mengubah bentuk Nur Muhammad yang semula itu mirip burung merak itu berubah ke dalam bentuk manusia seperti umumnya manusia di bumi. Selanjutnya Allah itu meletakkan atau memasukkan Nur Muhammad yang sudah berupa bentuk manusia itu ke dalam lampu hijau tadi. Posisi Nur Muhammad di dalam lampu tersebut adalah berdiri seperti berdirinya seseorang ketika sholat. Kemudian lampu hijau tersebut dikelilingi oleh yang namanya ruh-ruh para nabi. Mereka ruh para nabi tersebut itu berzikir, membaca tasbih dan tahlil itu kira-kira selama 100 tahun. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan semua ruh yang tercipta dari Nur Muhammad itu untuk melihat Nur Muhammad yang ada di dalam lampu hijau tersebut. Mereka para ruh yang melihat kepala Nur Muhammad, maka jadilah ruh tersebut seorang khalifah atau kepala pemerintahan. Yang melihat dahi Nur Muhammad, maka mereka menjadi raja atau ratu yang adil. Mereka yang melihat mata dari Nur Muhammad, maka mereka itu menjadi penghafal kitab-kitab Allah. Kemudian mereka yang melihat hidung Nur Muhammad, maka mereka itu akan menjadi hakim dan dokter yang cerdas akalnya. Kemudian mereka yang melihat dada Nur Muhammad itu akan menjadi orang yang alim, yang dimuliakan, dan lain sebagainya sesuai dengan yang mereka lihat masing-masing. Allah memerintahkan umat manusia melakukan sholat. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan asma Muhammad itu sendiri. Kita tahu bahwa sholat itu harus berdiri, rukuk, sujud, dan lain sebagainya ya. Semua gerakan-gerakan tersebut itu bukanlah sembarangan pemirsa, melainkan mewujudkan sebuah asma yaitu Ahmad. Berdiri dalam sholat itu mewujudkan huruf alif, kemudian ruku mewujudkan huruf ha, sujud mewujudkan huruf mim, dan duduk itu mewujudkan huruf dal. Maka kalau dibaca adalah Ahmad. Untuk itulah asma Nabi Muhammad itu akan selalu ada dalam setiap raga dan jiwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ikhlas.
Nah, semua keterangan ya yang kami jelaskan ini adalah dari beliau Syekh Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.